Tek satu dua. Kenapa mesti senyum ya intronya ya? Nih, kali ini kalian bisa tebak aku akan review yang mana? Kan udah semua sih sebenarnya, cuman aku akan review yang ini guys. Ini nih, satu ini. Karena model ini itu sangat ikonik, bisa dibilang sangat ikonik. Nah, ini adalah Homas-nya Panerai Luminor. Panerai kan dibagi jadi tiga, ada submersible, ada radiomir, ada luminor. Setauku itu yang paling ngetren ya, yang paling gonjreng itu. Ada yang submersible itu GMT nggak ya, atau beda nggak tahu juga. Nanti kita lihat ini. Sekarang kita akan lihat sejarahnya Panerai. Ini adalah bapak-bapak yang menemukan penemu Panerai ini. Keren banget kan. Ini adalah bapak-bapak yang dia adalah seorang Giovanni Panerai, itu lahir di tahun 1925 dan sampai 1997. Ini itu 1897 itu kelahiran atau kemunculannya Swiss Army itu ya, waktu yang di video sebelumnya ya. Adalah seorang Italia yang membangun Panerai di kota Florence, Italia. Memang kayaknya kebanyakan itu Swiss Italia gitu ya, jam tangan dari sana kebanyakan. Keahliannya dalam membuat instrumen dan alat bantu khususnya untuk para profesional membuat Panerai akhirnya memiliki banyak kontrak eksklusif dengan angkatan bersenjata. Nah, jadi bapak-bapak ini itu dia ahli dalam bidang strategi dan alat-alat bantu guna perang gitu loh. Jadi dia dapat slot eksklusif untuk pesanan-pesanan. Oh, ini bagus nih gitu. Kondisi politik yang tidak stabil pada paruh kedua tahun 1930 membuat Al-Itali memesan jam-jam khusus di udara kepada ofisin Panerai melalui komisi yang dibentuk sebelumnya. Juga merupakan vendor tetap yang mensuplai beberapa alat bantu untuk Italia. Oh, angkatan laut Italia, termasuk di dalamnya adalah underwater kompas selama Perang Dunia Kedua. Jam tangan, instrumen yang dibuat oleh Panerai merupakan standar issue tool bagi pasukan katak. Nah, ini kayak Kopaska gitu kan. Ini legendnya yang dulu dipakai tentara nih. Panerai bentuknya seperti ini nih. Kalian bisa lihat ada beberapa model yang berubah nih, dan yang paling ikonik sampai hari ini nih yang tengah ini nih. Nah, yang tengah ini nih, tuh ini itu yang paling ikonik cuy. Tuh, ini adalah Luminor Panerai yang sama kayak yang ini. Dari tahun 1930 sampai 1980 Panerai masih membuat jam-jam diver dan alat bantu diver lainnya yang kemudian mulai fokus pada pengembangan tulisannya ngawur sumpah. Pada pengembangan jam diver. Hampir semua jam-jam selama mereka menggunakan movement dan casing yang eksklusif dibuat oleh Rolex. Nah, jadi bapak-bapak ini Panerai itu awalnya mestinya juga dia mengadopsi dari Rolex gitu loh. Jam-jam yang masih menggunakan movement dari Rolex biasanya hanya menggunakan 2 jarum saja, jam dan menit. Memang dulu Rolex itu dia kan ikoniknya kan Submariner kan. Nah, gitu. Jadi memang movementnya dia hanya menit dan jam saja, sangat simple, simplicity-nya di situ. Seperti yang banyak ditemui di desain-desain Panerai modern, jam prototipe radiomir menggunakan casing dengan diameter 47 mm. Memang kalau kelas jam dulu itu gede Panerai itu karena 47 mm loh. Sedangkan dulu jam-jam ikonik itu jam-jam vintage kalau kalian tahu itu rata-rata diameter kecil 38, bahkan ada yang 36 seperti itu. Nah, ketika dia meluncurkan di diameter 47 mm, nah di situ tuh udah kayak kontroversi banget. Kenapa sih dia segede itu? Karena memang jam itu diperuntukkan untuk jam perang waktu itu. Nah,
Kita lanjut, contoh panerai yang dialnya dibuat juga oleh Rolex adalah tipe 3646 yang salah satu dialnya menggunakan model California dial. California dial itu yang kayak gini nih. Untuk angka-angka bagian atas dan parlaynya menggunakan angka Arab. Panerai kemudian tidak lagi menggunakan desain California dial dan kembali desain-desain awal yang lebih sederhana, karena memang untuk perang itu harus gampang dibaca jam tangannya, langsung set gitu. Ya gimana kalau perang jam tangannya pakai Seven Friday. Bukan aku ngetawain Seven Friday ya, tapi memang Seven Friday bukan jam perang gitu, ini jam fashion, sama kayak perang terus jam tangannya pakai Siga Design gitu. Itu kan sulit kan, rada sulit dibacanya gitu loh. Panerai 3646 dibuat dalam beragam variasi dial sejak 1938 sampai 1950. Tipe ini juga digunakan oleh pasukan katak Jerman dengan dial yang steril, tidak ditulis brand pada dial. Memang nggak ada brandnya, kalau dulu panerai memang nggak ada brandnya, karena ya ngapain orang perang baca brand gitu loh guys. Ini konteksnya perang, yang penting fungsionalitasnya dan durability-nya gitu. Menggunakan bezel yang lebih tinggi dengan sandwich dial. Pada tahun 97 setelah diakuisisi oleh vendor Richmond Group, Panerai mengeluarkan versi re-edition dari tipe 3646 ini. PAM adalah PAM 21 dengan menggunakan bahan platinum dan menggunakan movement Rolex vintage tuh kan. Masih di zaman itu, di zaman 97 aja dia masih pakai movementnya Rolex. Gambar di bawah adalah perbandingan antara prototipe 2533 dengan tipe 3646. Dia ini nih, ini sama ini. Tuh kan, lost code. Udah, oke. Nggak ada jaringan internet dan lost connect. Itulah titik puncak komedinya ya. Jadi intinya gini, intinya adalah panerai itu sebenarnya jam fungsional yang dipakai tentara waktu itu, dan dia terkenal dengan kedalamannya, penyelamnya gitu loh. Nah ini adalah homasnya panerai. Dia adalah forcing tipe berapa nih, A005. Ini mirip banget sama panerai Luminor. Panerai kan ada 3 sih sebenarnya, ada submersible, terus ada radio mirror. Nah, ini yang kayak Luminor itu. Ciri khas Luminor, saking dia ininya, dia crownnya itu dilindungin, karena kalau berenang nanti nggak tahu kena pentok apa gitu kan. Jadi di sini dilindungin ini. Tuh settingnya juga biar lebih nyaman, kalau setting cuma di darat aja nggak ke setting sendiri gitu kan. Nah, dan ini sebenarnya adalah panerai tipe fashion, artinya udah di upgrade beberapa kali karena dia dibuat turbilon gitu loh. Di sini ada gini. Kalau panerai asli kan nggak ada gininya pak. Ada sih panerai asli yang original yang turbilon ada juga, cuman itu sudah keluaran tahun-tahun rada muda karena memang peruntukannya sudah untuk fashion, bukan lagi untuk perang seperti itu. Ini juga tanggal, ada hari, ada bulan, tanggal, hari, jam, menit, detik, tuh kompleks banget kan dia. Ini belum yang GMT, kalau GMT lebih gahar lagi nih. Ini kenapa? Ini tadi lost connect ya, maaf, sorry. Jadi di sini kalian bisa lihat khas panerai banget dia dengan dom kristalnya, itu khas panerai banget cuy. Nih ini panerai memang setebal ini dan segede ini sama. Ini itu diameternya, kita ukur sebentar. Saya iniin penggaris guys. Nah ini itu untuk laknya itu lebar coy. Ini laknya di 24 mm, laknya 24, bisa fokus nggak sih? Nah 24 mm laknya. Lak tulaknya itu di 5 cm, ya 5 cm lak
lak-tulaknya. Untuk diameter dialnya itu di 4 lah, 4,3 ini nggak begitu besar sebenarnya untuk cuma panjangnya dari sini ke sini. Cuma kalau dipakai di tangan, meskipun tangan kita nggak begitu gede ataupun gede, dia masuk aja, kecuali memang tangan untuk dia spesialisnya di diameter 38 gitu, nggak cocok pakai ini. Ini itu tipe orang-orang gagah dan orang yang pengen kelihatan gagah tuh pakai ini tuh. Ini pakai aku nih cakep, ini gede kan tuh. Ini nggak cocok kalau dipakai mas review mas Mahfud sih, nggak cocok. Bukan aku gimana ya, memang nggak cocok karena kegedean jamnya gitu loh. Memang tidak semua jam itu cocok di tangan kita gitu. Aku ini tangan segede ini pakai Seiko vintage yang kecil imut gitu ya, kelihatan kayak tai lalat nempel jatuhnya nih, kayak gini nih tuh. Dan ini kalian perlu tahu, ini luminusnya terang banget. Bentar aku praktekin luminusnya ya. Center mana center cuy? Nah ini center nih. Ini itu luminusnya sebenarnya terang banget karena memang di sini ada lampu juga. Jadi kita coba sebentar saja untuk sesi luminus nih. Kalian bisa lihat cuma diginiin doang nih tuh. Karena memang Panerai itu identik dengan luminusnya karena kan dia dipakai menyelam dalam menyelam lumayan dalam pasukan katak, jadi memang harus terang untuk melihatnya. Dan dialnya, markernya identik dengan besarnya, angkanya juga besar banget dan gampang dibaca. Itu simple, gampang dibaca, tapi juga mewah dipadukan dengan fashion. Memang nggak pernah gagal sih ini. Lihat, kalian bisa lihat tuh terang banget cuy, ini lihat tuh, ini terang banget. Ini masih lampu studio masih menyala loh ini tuh, cuma digituin udah kelihatan kan terangnya tuh, gokil nggak tuh. Dan ini lama loh terangnya nih, lihat tuh, lama ini guys. Kelihatan gini aja masih kelihatan hijau tuh, kayak gitu. Jadi memang ada harga, ada rupa. Dan jam tangan ini untuk brand Swatch ini itu di bawah 1 juta udah dapet loh, kayak murah banget gitu loh. Ada yang adiknya ini lebih murah memang karena kompleksitas mesinnya sama sekali berbeda. Di Shopee kisaran 500 ribuan bisa dapat yang adiknya ini ya, yang di bawahnya ini speknya, yang nggak ada turbilonnya, itu lebih murah. Kalian bisa cek di link di bawah, ada Shopee, siapa tahu bisa dapat voucher gratis ongkir. Itu kalian bisa langsung klik, nanti meluncur ke beranda Shopee. Begitu guys. Jadi aku kan salah satu yang dipercaya oleh Shopee untuk menjadi influencer dadakannya Shopee gitu kan. Ya kali kita gak sikat ya kan. Apalagi sekarang masih promo di dua flash sale, atau biasanya di dua flash sale atau di pertengahan, nggak tentu sih. Biasanya voucher itu ditebar berserakan gitu di Shopee. Atau kalau kalian pengen check out koleksiku, berapa koleksiku ada, kalian bisa dicek di Tokopedia WAC Store atau di Shopee WAC Store. Linknya ada di bawah di deskripsi, atau kalian langsung ketik di search engine-nya Shopee, search engine-nya Tokopedia WAC Store gitu, nanti ada lah itu. Pasti cuma ada satu toko doang itu yang ratingnya tokcer banget, 5/5 ini ratingnya. Karena memang semua jam yang aku jual, semua jam yang aku kirim kepada subscriber itu sudah melewati quality control yang sangat ketat dari aku sendiri gitu. Dan kalian bisa buktikan jam tanganku itu paling murah dibanding semua marketplace. Kalian cari Liga desain seperti ini di marketplace dijual sampai ada yang 2 juta, sampai ada yang 1.700.000. Aku jual Liga desain kayak gini itu cuma 1.200.000, kisaran segitu. Ini yang biasanya ini dijual sampai 2 juta juga. Pagani desain sudah sapphire crystal, dia udah jubilee bracelet tuh, ini dijual di Tokopedia hanya 2 jutaan, aku jual 1.700.000 coy. Itu kurang murah apa? Dan ini paling lebih murah lagi. Ini aku jual kisaran 1.500.000 ini. Ini paling murah cuy. 1.500 nggak sih? Aku kok sayang ya 1.500 ya, nggak dapat apa-apa. Nggak apa-apa.
Karena memang sebenarnya aku pengen jual item-item yang sudah ada di sini untuk nanti aku beli jam baru untuk keberlangsungan pembuatan video ini ya. Jadi kalian kalau pengen support salah satunya dengan cara nggak ngemis aku jualan cuy gitu. Jadi nanti kalau ini udah ada, nanti kita putar lagi dananya untuk item-item yang berikutnya yang lebih fresh, yang lebih baru, yang lebih ikonik. Nanti dilanjut saja. Oke, terima kasih, udah itu aja review kita, mantap.